Selamat pagi anak-anak, kembali kita masuk dalam pelajaran tematik, masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4. Mari kita belajar. Kita telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Selain bidang-bidang tersebut, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang pariwisata tersebut. Mari kita pelajari jenis usaha pariwisata ini. Di halaman 37 di sini ada bacaan yang ada hubungannya dengan jenis usaha pariwisata. Kita akan baca bersama-sama. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlindungan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian bisa mengetahui bahwa ada salah satu jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Mungkin di sekitar tempat tinggal kalian ada tempat pariwisata. Kalau di Salatiga ini tempat pariwisata yang dekat, ada tempat pariwisata yang alam ada di Kopeng. Ya, kemudian ada Bandungan sana wisata alamnya Candi Gedung Songo. Nah, dari tempat itu kalian bisa ketahui jenis usaha. Di sekitar Bandungan itu banyak orang mendirikan hotel, ya. Kemudian penjual tanaman hias. Di Kopeng juga seperti itu, banyak hotel dan tanaman hias. Nah, kemudian di halaman 38 di situ ada 3 pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Coba yang pertama, di mana kamu tinggal? Kamu tinggal di daerah mana? Atau di kota mana? Nah, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Jenis usaha pariwisata yang ada di daerah tempat tinggalmu apa? Kalian sebutkan. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Apakah usaha-usaha tersebut berpengaruh untuk kehidupan masyarakat di sekitar? Silahkan kalian isi untuk digunakan sebagai latihan di rumah. Yuk kita baca ya dan pahami tentang jenis usaha bidang jasa. Masih ingat bahwa kemarin kalian sudah mengetahui berbagai jenis usaha. Jasa itu apa? Jasa adalah
kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan. Jasa tidak memiliki wujud tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya jasa angkutan dan transportasi, kemudian keamanan, pendidikan, kesehatan. Kalau yang kita bahas tadi tentang rekreasi, tentang pariwisata. Kita akan baca jasa pariwisata sekarang. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cindramata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Penyediaan jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang bisa memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, tujuan kegiatan ekonomi mereka bisa tercapai kalau mereka bisa mencukupi kebutuhannya dengan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita hanya membahas pembelajaran 4. Sampai ketemu besok di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.